tidak ada yang terbaik. Semua FTP yang dibuat oleh guru the best. Saya yakin itu. Tergantung kondisi kelas kita masing-masing. Tidak bisa kita pasarkan FTP yang saya buat harus on di kelas si A, tidak. Iya, apalagi sekarang kita guru diberikan kemudahan ada FTP 1 lembar. Tetapi di situ dituntut kreativitas guru untuk menambah yang kurang, kemudian membuang yang lebih yang tidak sesuai dengan kondisi kelas kita. Tadi kalau untuk gerhana matahari yang pernah saya on di kelas, bisa kita pergunakan permainan sederhana siswa yang melibatkan siswa, sehingga mereka diarahkan untuk menentukan sendiri kesimpulan yang ada. Bisa, contoh seperti ini sedikit ya. Ada ambillah 3 orang siswa, dia berperan sebagai sang matahari, sang bulan dengan sang bumi. Untuk bulan karena ukuran beliau kecil, carilah siswa yang kecil. Matahari karena ukurannya besar, cari yang agak gemuk. Biarkan mereka, karena tidak langsung gerhana ini kan terjadi begitu, harus ada rotasi. Arahkan ke situ dulu. Biarkan mereka berotasi sesuai jalurnya sendiri-sendiri. Ketika mereka berada pada posisi lurus, dapatkah 3 siswa ini melihat temannya yang kecil terhalang oleh tadi? Itu sebenarnya yang ini, sehingga terdengar seperti itu. Tidak sampai yang cahaya itu nampak tidak bisanya ditemukan oleh kawannya tadi. Itu cahaya yang gelap itu. Diarahkan seperti itu sehingga seperti itulah di jalan terjadinya gerhana matahari. Dibuatlah seperti itu. Dari mana asal gerhana ini? Otomatis dari adanya rotasi. So ketika suatu masa mereka mau tidak mau harus berada dalam satu garis lurus, yang menyebabkan sebagian cahaya matahari tertahan oleh bulan, tidak sampai ke bumi. Jadilah gerhana matahari. Ada cincin total sebagian, ada undra, ada penumbang. Jadi seperti itu. Tapi tidak. Mungkin matahari ini hanya on di kelas saya. Tidak bisa saya pasakan di kelas ini. Ini hanya pengalaman di kelas saya. Tapi insya Allah saya yakin itu bermana karena mereka langsung merasakan. Tidak kita guru gerhana matahari adalah begini. Tadi saya pendapat dengan ibu, iya, ibu saya tidak bisa menulis. Ibu saya tidak bisa membaca. Itu bukan sebuah kebetulan. Itu memang terjadi di kelas kita. Nah, bagaimana mengatasinya? Inilah yang saya inginkan. Yang pertama, sebagai pemetaan tahap pertama. Sebelum ke pembelajaran diferensiasi, slide yang lain. file yang lain. Kembali, Pak. Jadi penasaran? Iya. Ayah, ada dia apa? Ya. Nah, di sini ini yang saya coba buat kami belajar begini di program guru penggerak. Kenapa? Ternyata hayalan saya benar. Saya ketemunya di guru penggerak modul ini, materi ini. Hayalan saya karena saya lihat di kelas saya di beberapa bahkan lengah-lengah ini di kelas 5 waktu kalau baca, waktu konek-konek pimpin. Waktu kumpulan hafal kalian notabene yang Pak Herman benar yang dikatakan Pak Herman. Sasaran guru SD. Nanti di SMP mana guru SD? Mana hasilnya yang tahu di SD? Kenapa? Jadi memang untuk kelas tinggi, kelas 6, pemetaan ini sudah terlambat. Tetapi alangkah baiknya daripada terlambat, prinsip saya daripada tidak terlambat, daripada tidak sama sekali, lebih baik terlambat. Saya yakin di kelas manapun, kelas 6 masih ada yang tidak bisa perkalian, pembagian, membaca lancar. Ya, jadi dibuatlah seperti ini kan. Ini namanya pemetaan kebutuhan siswa berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi, diferensiasi learning. Jadi maksudnya begini. Biasanya pemetaan ini kan tertutup, terhalang. Gerhana aja. Gerhana. Nah, itu yang pertama baik. Jadi begini. Ini saya sudah on, bahkan saya sudah rasakan manfaatnya. Bahkan tema-tema di sebelah, kamu udah bisa hadir, nanti kelas 6 belum bisa ini.
Oke, mari kita petakan. Mana dari kelas kita yang belum, misalnya kita mau memetakan kebutuhan di numerasi dasar, perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan. Kita tes satu-satu anak-anak kita. Data dekelah curhat kainta. Selama ini kita tertutupi oleh teman-temannya yang bisa, sehingga yang tidak bisa terabaikan. Benar. Saya mengalami. Dan daki pelah anak, ini saya sedih. Enggak ada. Kelas ini Laura masih ada yang ini. Oke, pakai Pak. Ada, benar. Ada yang langsung terserah. Ada diplom terbagi. Pindah. Kelas ini loh ini. Doa maka bagi. Doa maka doa. Mari. Yang penjumlah ibu matematik penjumlahan. Silakan duduk dengan penjumlahan. Silakan duduk dengan perkalian. Silakan dengan pengurangan. Itu namanya pemetaan, sehingga dengan adanya pemetaan kita terarah kita memberikan bimbingan. Waktu selalu anak-anak 365 kali 23 serah alalun. Yang tidak bisa perkalian bingung. Mada, kalau untuk berkaitan dengan diferensiasi ini, dia lebih ke kualitatif daripada kuantitatif. Mutu naik. Konena serto ide barat ulah siswa. Itu. Akhirnya apa? Tapi mudah-mudahan ini harus semangat dulu. Tak kalian buat update Pak. Ini anak bangsa. Ini amanat kita. Itu kalian buat update tinggal. Kemudian dari mata di rumah hingga les upah-upah makan di penjumlahan sana akhir. Buat bekelan santa mata ibu lu hari kali. Buat dulu aku eden. Ini suatu kesyukuran. Sehingga kita bisa meminimalisir kekurangan dan warna luka minimal numerasi dasar. Membaca, kalau bilang sekolah ini bata, ini jepang. Jadi hemat dari pemetaan itu berdasarkan kesiapan belajar. Jadi ada formatnya, maka contoh boleh kalau mau rekan-rekan merasa berguna, tapi kalau untuk mata pribadi ketemu di sini berguna sekali. Kelas 1 pemetaan lain, kelas 2 nanti di akhir tahun pelajaran, beda kelas 2 dokumenter ya. Akhirnya anak membuiku, tidak perlu bahasa sehingga guru kelas 2 akibat itu tes soalnya tinggal di karuna Pak. Kelas 2 kasih kelas 3 ke 4 sampai berjenjang. Lihat. Sehingga dokumen itu menjadi dokumen kelas dan lo ada baiknya. Maka memati, maka sasaran mau yang harus supaya melesak seperti temannya. Sehingga semua sama. Minimal kalau dua ada amure memberi paham syukur alhamdulillah putus itu. Ini tanggung jawab kita. Tadi langsung tak ada. Itu beberapa poin ada sesudah realkan di kelas saya. Terus apa ya? Alhamdulillah responnya kan tahu nih. Karena sedangkan kami mau ada di luar baca mah. Iya, langsung aja kan diferensiasi aja. Kali aja ke slide tadi. Yang PPT. Mbak Ellen tadi bahan kayak KKG. Oke. STOIK sebelum ini berkaitan juga dengan RPP yang nanti akan Ibu Fahriyati. Apa sih diferensiasi itu? Apa sih diferensiasi ini kalau dilihat dari different itu dalam bahasa Inggris itu perbedaan. Jadi perbedaan ini maksudnya saya ada gade. Terus apa? Jadi perbedaannya di sini maksudnya bagaimana suatu proses pembelajaran kita tidak fokus sama fakta. Itu. Kemudian dalam pembelajaran ini kebutuhan peserta didik itu nomor 1, yaitu bagaimana guru menyampaikan informasi materi baru ini. Yang pertama harus berkaitan dengan kebutuhan peserta didik, kesiapan belajarnya, kemudian minatnya, yang terakhir adalah profil. Kalau kesiapan belajar tergantung bunyi mengatakan barang belum tambah kekurangan, itu kesiapan siapnya dia. Kemudian minat, mungkin anak ada beberapa di antara siswa kita mau hobi olahraga tak, mau hobi rawat tak, ya mau hobi ede tak, bisa kita matematika bisa diarahkan itu diasah dia itu. Kemudian profil belajar, mungkin ada peserta didik kita yang auditori. Kone banggahin nari setoi pak langsung tangkap. Dan tangkap ya dari buku baca tipe lu.
Karena dia ini audio, mendengarkan. Kalau menari ini nggak kerani selama ke guru dan dulu itu auditori. Kemudian visual itu diadena tiota. Kemudian ada gabungannya lagi visual, audio, Auditori. visual Tio Eli Bararinga. Kemudian yang terakhir ada namanya kinestetik bergerak. Ada kaitan bengki siswa memang itu tipe belajarnya dia. Redolai kanere, ibu tugas matanya mungkin ada anak sih. Jadi ini berkaitan dengan bagaimana guru kita sebagai guru memahami karakter. Kayak Pak Ayano ini karakter. Salah satunya ini tidak hanya keadaan murid orang tua, tetapi bagaimana jiwa anak itu. Setengah mata berunda ke guru. Kau anak tapi itulah guru itu adalah kayak mata profesi yang mulia. Bukan aja untuk amalan dunia, tapi mata yang ustadz amalan akhirat. Dia tanya mata. Kamu ada anak tuh tak? Next tak. Kemudian bagaimana cara supaya pembelajaran berdimensi dalam bentuk kebutuhan belajar anak? Ada 3 strategi. Next tak. Terus saja. Yang pertama ada namanya strategi konten. Konten itu berkaitan dengan materi yang akan kita isi. Apa database nya? Kemudian ada strategi proses. Prosesnya itu biasanya dia terangkum di RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Kemudian produk ini apa yang ingin dicapai oleh siswa kita. Nalua ede, nalua baca pidato, nalua sempaba, itu sudah masuk ke produk. Ya, nalua jawabannya benar semua. Itu. Ada beragam, karena memang diferen ini selalu berbeda. Tidak hanya top, dia harus bisa nilai 100 untuk buku rata 3. Ibu mada di kilo pakai aku contoh, bisa di kelasnya mada teks pidato. Dia tidak bisa menyampaikan pidato, tetapi dia bisa membuat teks pidato. Kita hargai. Pakai ibu mada nggak pelatih, mungkin kejiwaannya kurang ini ya. Kita pahami di situ. Ada yang bisa demonstrasi pidato, ada yang bisa menuliskan. Disitulah diferensiasi produk. Next time. Nah, itu sudah tadi ya, hal-hal yang disukai sudah. Konten materi ya. Next, lewat saja. Lanjut. Nah, ini lawyer PP tadi. Mudah-mudahan Ibu Variati sudah vikonya berwadet. Jadi dalam strategi proses ini, Ongkai madakan mencakup RPP, berulang RPP. Proses apa yang akan mulai dari pendahuluan, ya maksud tadi para Hilman sudah bagus sekali tadi. Langsung ke kegiatan inti, penutup diakhiri dengan penilaian. Kalau di RPP 1 lembar yang ada mada hanya tercantum tujuan, kegiatan sama penilaian. Ini unsur yang tidak boleh tidak ada di RPP. Ibu tidak ada indikator apa-apa, mari kita tambahkan dalam. Bahkan pertengahan kemarin Wana, kalaupun tidak ada RPP yang pun minimal kalian membuat catatan sendiri yang berisi tujuan, kegiatan, penilaian. Jadi pada sudah resmi RPPD yang bisa dipahami guru, jadi bisa dibelajarkan ke siswa, yang bisa memberikan hasil terbaik. Gitu. Kemudian RPP-nya ini beragam metode, ada diskusi, ada demonstrasi, beragam, berneta. Ini sesuai dengan kebutuhan siswa kan, Deta. Ada yang mungkin bisa mendengar tadi, visualnya tadi, ininya tadi, sehingga beragam. Berarti pukul rata tadi, jadi karena mata pukul rata yang tidak bisa tidak terakses, tidak teratasi. Ujung-ujung sampai keluar kelas tidak teratasi. Kerja apa bisa? Ada. Kemudian dalam pembelajaran ini juga bisa lakukan secara klasikal, kelompok besar. Kemudian bisa kelompok kecil diskusi 3-4 orang mengenai Pak Herman tadi, maupun individu. Individu ini bisa kita mungkin warayu, madap langsung on sendiri, madap keluar memang digencet. Kau udah madap luah kata, supaya bagaimana dia bisa minimal mendekati temannya yang bisa. Ya, next step. Kemudian biasanya kalau pembelajaran berdiferensiasi ini berjenjang, artinya berjenjang ini tidak hanya talk sampai di sini, ada kelanjutannya. Sampai naik ke hasil konenda sempurna apa?
minimal seperti itu. Kemudian kompleksitasnya berbeda. Ada kan kompleksitas, ada anak yang baru merangkak, sudah belajar berdiri, baru itu kompleks. Ada macam perpaduan tingkat penguasaan siswa. Yang next. Nah, ini beberapa strategi proyek yang mencakup tagihan alneta hasil belajar. Apa? Presentasi hasil diskusi iya, silakan. Tes tertulis boleh, membaca pidato boleh, membuat ringkas, bahkan tanya jawab, feedback, umpan balik. Itu juga menjadi penilaian mereka. Jadi tidak hanya tertulis 50 rata, kalau saya lewat sampai tanya jawab. Ini perlu dihargai, ya, menjadi catatan mereka. Next, Pak. Terus mengapa pembelajaran berdiferensiasi ini menjadi salah satu pilihan dalam mencapai hasil yang optimal? Yang pertama, bersifat proaktif, mengaktifkan siswa, lainnya guru mengaktif. Tidak lagi dikenal guru itu best karena dia aktif sendiri, tetapi bestnya guru itu karena dia bisa mengakomodir siswa supaya aktif. Macam anak itu lihat anak, kita hanya menuntun saja, arahkan saja, biarkan mereka bergerak sendiri. Lalu dia bersifat kualitatif daripada kuantitatif, lebih kepada mutu daripada jumlah. Mutunya kones stoi kan rebahan. Stoi itulah yang kita kejar supaya minimal pertengahan. Kemudian di sini beragam metode, tidak hanya satu metode berdiskusi mulu, tidak. Di sini kalian mau ada kreativitas guru, kita dituntut. Kita sudah anggaran guru-guru PNS, ya, kita baru berjanji supaya akan melaksanakan DKU-nya Bu, tanggung jawab kita. Kalian mau ada. Yang terakhir, berpusat pada murid, ini yang paling diinginkan. Berpusat pada murid ini biarkan mereka yang mengalami pembelajaran. Guru hanya kenari, dia yang melaluinya, dia yang melewati, dia yang merasakan hasilnya. Kemudian organik dan dinamis. Organik ini artinya loadi, kata goda kalau sekiranya murah. Kemudian dinamis ini berubah sesuai masa kondisinya, jadi tidak baku. Jadi seperti itu. Next. Kemudian yang terakhir, muaranya di sini adalah Stoyakande, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bapak pendidikan kita semua sudah tahu, Ingarsa, Sungtolodo, Ingmadia, Mangukaso, Uturi, Andaya. Ada makna dari 3 kata itu. Apa maknanya? Bahwa anak itu lahir sesuai kodratnya. Salah kalau para ilmuwan barat mengatakan bahwa anak itu adalah kertas kosong. Nah, isi mereka tidak. Tabula rasa aku itu filosofi tidak. Saya tidak setuju. Anak lahir sesuai kodratnya. Kemudian peran kita sebagai guru di sini, nema tenda tak? Tenda mana naik, anak kiro, mengarahkan, memberikan bimbingan. Potensi anak, semua anak lahir dengan potensi bakatnya masing-masing. Tinggal mereka guru Pak yang bertugas menggali apa yang dimiliki oleh anak kita. Makanya tidak hanya kognitif. Salah kalau kognitif nomor 1. Kemudian dari anjir karakter is number 1. Karakter adalah nomor 1. Kemudian dari luar selesai tapi tidak punya karakter, no. Benar. Lu ada sampai mobil, makanya materi berpikiran itu tidak mulus-mulus belum ada terbang ada tidak. Ini setape aja sudah kemana ada Bima yang ini. Timaran kalau setape. Nunggu guru mereka sudah sebanyak. Tidak nama iota nagata. Di SD adalah meletakkan fondasi karakter itu. Makanya LPP Madaroka ada istilahnya sudah pembelajaran berdiferensi, ada pembelajaran sosial emosional, menumbuhkan karakter. Sepakat dengan K13 terintegrasi. Kita doakan lah itu. Jadi tugas ini hanya menuntun guru kan. Tidak ada hak guru mengubah kontrak. Wami harus sudah di SD naik. Gua mikir hati luang tenemu. Teh berat. Tidak kali padu. Mungkin bukan faknya di sini, jurusannya di sini. Mungkin ada hal lain yang dia dominasi. Itu tanpa itu tidak ada ya. Karena tujuan akhir dari pendidikan adalah bagaimana menciptakan manusia yang selamat dan bahagia dunia dan akhirat itu.
Jadi kembali ke filosofi KHD Matadho. Pada saat modul pertama itu modul 1 langsung hingga lagi. Ternyata cara apa kelapa sedikit ay guru sebenarnya kong gini. Yang cara warna itu rombong kontosa. Benar terbuka pada saat filosofi nilai-nilai pendidikan KHD ini. Mereka bunda ternyata apa anak kepalai di semomos ke punya anak doge akan tak semomo. Bunda ini aja kali mbak Anutis itu mati langsung dede. Ya, obrolan sederhana akan terbuka. Udah ya Pak, perhatian guru ini sosok insya Allah akan menumbuhkan keakraban. Mengenai materi di Umaka, tapi keakraban ini jangan sampai terlewat. Harus ada batasan antara seorang guru dengan siswa. Ada di harus tetap harus kita kontrol. Tak boleh begitu ada ada pojoknya luar biasa. Tuh jalan senang sekali. Lengah mata tolong. Ada etamu apa ya etamu budaya bodoh yang serta ya tetap saya senang sekali katanya oh gitu ya berarti lah jadi kurang lebih seperti itu Bu. Nanti untuk RPP-nya mungkin akan disambung oleh kakak saya Ibu Variati, demikian dari saya Kelembu Ade.